Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang flowchart. Nah, tujuan pembelajaran yaitu pertama memahami flowchart dan penggunaan operator aritmatika. Kemudian yang kedua yaitu mampu membuat program Python menghitung luas segitiga di Google Colapse. Nah, kita bahas langsung saja yaitu tentang flowchart. Nah, apa itu sebenarnya flowchart? Nah, flowchart merupakan diagram alir atau bagan yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan alur sebuah proses, sistem, atau algoritma secara visual. Nah, kemudian untuk simbol-simbol flowchart sederhana kurang lebih seperti gambar yang ada di bawah ini, yaitu ada decision, kemudian ada flow, kemudian ada data, proses, dan terminator. Kemudian kita bahas langsung yang pertama yaitu decision, yaitu digunakan untuk menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu flow. Nah, flow ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu data. Nah, data ini digunakan untuk menyatakan input atau output. Kemudian yang keempat yaitu proses, digunakan untuk menyatakan suatu proses yang sedang berjalan. Kemudian yang kelima yaitu digunakan untuk menyatakan titik awal dan akhir dari suatu program, untuk menyatakan suatu proses yang sedang terjadi. Kemudian untuk simbol-simbol flowchart sederhananya kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Kemudian kita langsung aja ke fungsi dari flowchart. Nah, yang pertama itu yaitu merencanakan proses. Nah, flowchart ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah dengan jelas dan terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis algoritma. Ya, dengan menggunakan flowchart kita dapat menganalisis algoritma secara visual dan memahami logika yang digunakan dalam proses pemrograman. Yang ketiga yaitu memudahkan komunikasi. Nah, flowchart ini menjadi alat komunikasi yang efektif antara programmer, analisis, dan pengguna dalam memahami alur kerja suatu sistem atau program. Yang keempat yaitu memperbaiki kesalahan. Nah, dengan melihat flowchart kita dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam algoritma dengan lebih cepat dan efisien. Nah, kemudian untuk contoh penerapan flowchart sederhana yang digunakan untuk menghitung luas segitiga. Nah, yang pertama itu tentunya ada simbol mulai ya atau terminator. Nah, setelah mulai tentunya nanti kita diharapkan untuk memasukkan alas, yaitu menggunakan simbol data. Nah, setelah simbol data ini tentunya kita menggunakan simbol data lagi, yaitu memasukkan tinggi. Kemudian untuk rumusnya yaitu kita menggunakan proses ya, simbol proses, yaitu luas alas atau luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian nanti akan menampilkan proses hasil luas, kemudian selesai. Oke, kemudian untuk source code yang kita gunakan ke dalam program Python menghitung luas segitiga yaitu kurang lebih seperti ini. Nah, tentunya kita harus mencobanya di aplikasi Google Colapse. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Google Colapse ya. Nah, yang belum punya akun silakan membuatnya menggunakan akun Google. Kemudian kita ketik aja langsung Google Colapse. Oke, sambil kita tunggu. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini tampilan awal dari Google Colapse ya. Kemudian langkahnya kita buat new notebook. Oke, untuk tampilan dari Google Colapse kurang lebih seperti ini. Yang di sini ada menu
quotes, kemudian teks, kemudian running, dan tentunya bagian start coding. Nah, langsung aja kita sesuaikan untuk programnya, yaitu kita buat judulnya terlebih dahulu. Nah, untuk judulnya kita bisa memulainya dengan mengklik tombol plus text. Nah, kita tulis judulnya yaitu program Python menghitung luas segitiga. Nah, kemudian biar lebih kelihatan kita tebalkan, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, nah kalau udah tentu kita membutuhkan elemen yang kedua yaitu codingnya, yaitu tempat untuk memasukkan kode yang ingin kita input. Oke, kita masukkan kodenya di sini, yaitu yang pertama itu perintah print. Nah, perintah print ini digunakan untuk menampilkan atau mencetak sebuah data ya. Nah, contohnya di sini kita buat dulu program Python menghitung luas segitiga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bawahnya atau baris kedua kita tulis nama kita, print dalam kurung petik buka petik tutup. Nah, kita tulis misalkan nama kita, misalkan nama saya Catur Eko Purnomo. Oke, kemudian bagian bawahnya biar agak kelihatan rapi, kita pilih print lagi, kemudian kita gunakan untuk pembatasnya bisa titik atau min. Nah, sebanyak kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat variabelnya. Yang pertama itu kan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita buat variabel alas. Nah, alas ini sama dengan integer. Kemudian kita tulis input dalam kurung masukkan alas segitiga untuk keterangannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti yang kedua yaitu ada tingginya yaitu input masukkan tinggi segitiga titik 2. Nah, nanti kita menginput di situ. Oke, kemudian kalau udah selesai seperti ini, kita rapikan dulu untuk batasnya, yaitu kita menggunakan print tanda minus lagi. Oke, kalau udah baru kita buat variabel dari luas sama dengan setengah, yaitu 0,5 ya, 0,5 dikali simbolnya bintang, kemudian kali alas dikali tinggi, kemudian print hasilnya yaitu luas segitiga sama dengan, nah kemudian tanda kurung tutup. Nah, kemudian kita panggil tuh luasnya, kasih luas. Jadi kalau huruf kecil semua, huruf besar semua, disesuaikan dengan variabel yang kita buat. Oke, nah kalau udah tinggal kita jalankan, kita coba, kita klik run. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah muncul kurang lebih tampilannya seperti ini, program Python menghitung luas segitiga, kemudian nama, kemudian batas dari judul, baru kita input masukkan alas segitiga. Nah, misalkan kita masukkan 20, kemudian untuk tingginya misalkan 10, berarti nanti untuk perkiraannya, nah yaitu setengah, berarti 10 kali 10, nah yaitu hasilnya 100. Jadi luas segitiga dengan alas segitiga 20, kemudian tinggi segitiga 10, nah luas segitiganya yaitu 100. Nah, kurang lebih untuk
membuat programnya, yaitu kurang lebih seperti ini. Nah, nanti silahkan kalian praktekkan sendiri di komputer kalian masing-masing. Oke, nah kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dengan menggunakan flowchart ini kita dapat lebih mudah untuk menjelaskan dan proses berjalannya suatu program. Kemudian untuk kesimpulan dari Google Colabs ini yaitu editor bahasa pemrograman Python secara online yang tidak membutuhkan perangkat lunak tambahan apapun. Jadi tidak perlu menginstal di komputer atau PC kita masing-masing. Jadi cukup kita pergi ke websitenya googlecolabs.com. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.